Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore kawan BKD semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Tanto Riyadi, yaitu Kabid Mutasi BKD Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Selamat sore Pak Tanto. Selamat sore Pak Ibu, kawan-kawan BKD. Selamat sore semua. Nah, ini sebelum kita melakukan wawancara Pak Tanto, mari kita gaungkan slogan BKD Trenggalek. BKD Masih juara. Terima kasih Pak Tanto atas kehadirannya. Ini pada kesempatan kali ini kami dan juga banyak rekan-rekan semua ingin bertanya seputar masalah penyetaraan jabatan. Terima kasih. Permasalahan ini ternyata menjadi kegalauan semua orang Pak Tanto, Ya. terutama yang menduduki jabatan struktural. Mungkin Pak Tanto nanti bisa menjelaskan agar kegalauan itu bisa terjawab. Suasananya santai Pak Tanto. Siap Pak. Oke. Semoga nanti apa yang jenengan terangkan bisa menjawab kegalauan mereka semua. Terima kasih. Sebelumnya Pak Tanto bisa menjelaskan selama ini sehari-hari Pak Tanto menjabat sebagai apa dan mulai tahun berapa masuk di BKD? Terima kasih Pak Ibu. Kebetulan kami dipercaya oleh pimpinan menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi mulai bulan Agustus 2018 hingga saat ini. 2012 ya? 2018. Oh, jadi sudah sekitar 3 tahun dari sekarang. 3 tahun dari sekarang. Ya. Terus untuk kegiatan tugas pokoknya sehari-hari Pak Tanto bisa menjelaskan sedikit agar bisa lebih mengenal bidang mutasi itu menduduki hal apa saja. Baik teman BKD, jadi terkait dengan bidang tugas di bidang mutasi, kami setiap hari yang pertama terkait dengan penataan dan pengisian jabatan struktural, ya ini terkait dengan pengisian. Terus yang kedua, kami juga melakukan proses untuk pengangkatan, pemberhentian untuk jabatan fungsional. Yang ketiga terkait dengan kenaikan pangkat jabatan PNS, dan yang ketiga terkait dengan pemberhentian dalam hal ini pensiun. Jadi ada 5 pokok tersebut yang menjadi tugas pokok kita. Terima kasih Pak Tanto. Dari keterangan Pak Tanto itu ternyata ada poin nomor 2 itu yang sangat menarik dan menjadi perhatian, masalah jabatan fungsional. Ini sekarang isu yang berkembang sudah menjadi kegalauan itu kan ada rencana pemerintah untuk melakukan penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional. Itu memang apa betul istilahnya itu penyetaraan Pak Tanto, bukan persamaan atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya, jadi gini Pak Habibu, kalau kita perhatikan terkait dengan penyetaraan jabatan antrasi ke jabatan fungsional ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden bahwa untuk penyederhanaan birokrasi ini perlu adanya birokrasi yang agile, itu lincah gitu loh, efektif dan efisien. Iya, agile. Itu bahasa Inggrisnya agile Pak. Agile. Iya betul. Kasihatnya seperti itu. Nah, untuk melaksanakan arahan Presiden tadi, pemerintah mengeluarkan peraturan Menpan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan antrasi ke jabatan fungsional. Terus yang kedua ada peraturan Menpan nomor 25 tahun 2001 terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah. Nah, dari 2 aturan ini yang menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten kota untuk melakukan penyetaraan jabatan. Yang perlu panjenengan ketahui, untuk penyetaraan jabatan ini berbeda dengan pengangkatan dalam jabatan. Jadi ini sifatnya lebih khusus loh. Jadi karena ada kebijakan pemerintah, maka aturan yang ada terkait dengan misalkan kalau dulu perpindahan jabatan dari fungsional ke struktural atau mungkin dari struktural ke fungsional harus melalui mekanisme yang ada, misalkan uji kompetensi, terus setelah itu terkait dengan ijazah dan lainnya harus sesuai. Tapi dengan adanya penetapan jabatan itu dikecualikan. Jadi ini lebih mudah dan apa istilahnya? Karena kebijakan ya harus kita lakukan sesuai dengan ketentuan tadi. Itu
Apa ada kaitannya mungkin dengan pengertian impasing dan lain sebagainya? Apakah penyetaraan berkaitan jabatan itu juga bisa dikatakan termasuk kasus impasing misalkan? Bisa saja hampir sama dengan impasing, karena impasing pun juga dikecualikan dari aturan yang normalnya. Iya. Cuman ini khusus untuk jabatan struktural ke jabatan fungsional, Pak. Iya. Terima kasih Pak Tanto. Iya. Untuk hal yang kedua Pak Tanto, agar lebih jelas kepada para kawan PKD, Iya. ini mungkin bisa dijelaskan tentang mekanisme dalam penyetaraan jabatan itu bagaimana? Dari awal mungkin pertengahan dan sampai akhirnya nanti. Ya, jadi terkait dengan penyetaraan jabatan ini dihubungkan dengan penyetaraan birokrasi tadi Pak Ibu. Jadi birokrasi ya. kalau kita perhatikan di tahapan penyetaraan birokrasi itu ada 3 tahapan yang harus dilalui sebelum menuju ke penyetaraan jabatan. Ya. Yang pertama yaitu terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi. Nah, penyederhanaan struktur organisasi, mohon maaf. Jadi kemarin kami bekerja sama dengan bagian organisasi yang punya kewenangan untuk melakukan proses itu dengan mengacu Permenpan 25 tadi, sudah melakukan pemetaan terkait dengan struktur organisasi yang ada di sekarang. Kalau kita perhatikan di peraturan tadi ada 4 permodelan. 4 permodelan. Permodelan struktur organisasi ke depannya. Yang pertama itu di bawah sekretariat. Itu ada ya, ada 3 subbab, sedangkan di bidang ada 2 kasih atau subit. Nah, seperti yang ada sekarang. Ya. Nah, ini ada urusan tertentu yang masuk di situ, yaitu perhubungan dan satpol pp. Jadi nanti perhubungan dan satpol pp itu sama, masih seperti sekarang untuk organisasi. Untuk perhubungan dan satpol pp. Terus yang kedua, model yang kedua itu adalah di bawah sekretariat hanya ada 1 subbab. Ada 1 subbab. Ya. Di bawah bidang itu ada 2 seksi atau subbid. Nah, kebetulan yang sesuai dengan ini hanya ada 2 UPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan Daerah. Pendidikan dan daerah. Model yang ketiga itu di bawah sekretaris ada 2 subbab. Di bawah bidang tidak ada seksi atau subbid. Dan mungkin nanti yang sama dengan ini adalah banyak dari UPD-UPD itu seperti BKD, terus seperti juga Bappenas, PMD itu loh Pak. Nah, ya, sebagian di Kominfo, ya, itu juga masuk di situ. Terus ada lagi di perencanaan perindustrian. Nah, sedangkan model yang terakhir yaitu di bawah sekretariat ada 1 subbab dan di bawah bidang tidak ada seksi atau subbid. Nah, yang seperti itu seperti di Dinas Kesehatan. Nanti dinas yang besar. Iya, dinas besar seperti itu. Terus kemudian ada di pertanian itu juga sama seperti itu, kearsipan dan lain itu masih ada. Jadi nanti seperti organisasi pemerintah keuangan tidak sama. Jadi ada yang mengikuti model 1, model 2, model 3 dan model 4. Jadi seperti itu. Nah, kami sudah melakukan pemetaan untuk struktur organisasi yang terjadi sekarang ini sesuai dengan permodelan tadi dan sesuai dengan ketentuan di Permenpan 25 tadi harus sudah diserahkan ke gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat itu terakhir tanggal 24 Juni kemarin. 24 Juni bulan kemarin jadi. Iya. Kan sudah masuk Juni Pak. ya. Jadi sudah 24 Juni bulan kemarin. Nah, itu tahapan yang pertama, Pak. Tahapan yang kedua baru memasuki penyetaraan jabatan. Nah, jabatan terasi menuju ke jabatan fungsional. Ya. Nah, ini kita lakukan manakala penyetaraan struktur organisasi sudah ditetapkan. Jadi yang tahap pertama tadi sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Ya. Nah, setelah itu baru masuk di tahap 2 ini. Kita melakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan itu. Sedangkan yang tahap 3 nanti adalah penyesuaian sistem kerja. Sistem kerjanya nanti juga disesuaikan, Pak. Disesuaikan. Kalau dulu kan kita mengalir ya dari atasan langsung ke sekretaris ke bidang-bidang baru ke seksi. Nah, sekarang ini nanti kan ada yang udah memiliki seksi, ya kan di bawah kabit. Nah, sehingga nanti harus ada penyesuaian sistem kerja. Cuman sampai saat ini
Untuk aturan yang mengatur sistem kerja ini belum diterbitkan. Belum terbit. Jadi kita menunggu. Karena tapi kita masih masuk ke tahap Iya, dari pertama, tahap satu belum dan masuk ke dua. tahap kedua itu. Iya, betul. Gitu. Oke. Itu ya. Pak. Terima kasih Pak Tanto. Ini selanjutnya Pak Tanto, dari keterangan Pak Tanto tadi kami rasa memang banyak informasi yang bisa diserap oleh kawan-kawan. Cuman mungkin karena sifatnya padat ini memang harus dicerna satu persatu atau lebih jelas. Selanjutnya Pak Tanto, ini dari yang jenengan sampaikan tadi penyetaraan jabatan. Nah ini pertanyaan besarnya, apa saja jabatan yang nanti akan disetarakan? Untuk penyetaraan jabatan ini kalau kita perhatikan di Permen 17 2021 tadi sebenarnya ada 3 jabatan yang masuk. Ada 3? Ada 3. Jadi jabatan administrator kalau sekarang mungkin sekitar dengan eselon 3 itu disetarakan dalam jabatan fungsional ahli media. Yang kedua, jabatan pengawas setara dengan eselon 4 itu disetarakan dalam jabatan fungsional ahli muda. Fungsional Ahli muda. Ya. Sedangkan yang ketiga itu adalah jabatan pelaksana setara dengan eselon 5. Eselon 5. Eselon 5. Jadi KTU di SMP ini Iya. kan eselon 5 ini. Nanti Masih akan di- disetarakan dalam jabatan fungsional ahli pertama. Iya. Tapi dari kemarin yang disampaikan oleh Mendagri melalui gubernur, untuk kesempatan pertama ini hanya jabatan pengawas saja setara dengan eselon 4 yang akan disetarakan di dalam jabatan fungsional ahli muda. Jadi 2 jabatan tadi, jabatan antaraksi dan jabatan setingkat eselon 5 belum Sementara dilakukan. masih belum. Iya, belum. Jadi sementara masih awal ini jabatan pengawas saja. Pengawas saja yang disetarakan. Dan jabatan pengawas ini tidak semua jabatan. Tidak yang semua disetarakan. jabatan. Iya. Yang tidak disetarakan tadi adalah jabatan yang di kecamatan, kecamatan, terus di kelurahan, Ya. sama OPT tidak dilakukan penyetaraan. Oh, Iya. jadi ini mohon diulang lagi. Yang pertama akan disetarakan itu adalah jabatan pengawas. Iya, untuk kesempatan pertama adalah jabatan pengawas. Untuk jabatan pengawas ini Pak Tanto, Iya. apakah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi sehingga dia itu disetarakan atau tidak disetarakan? Jadi prinsipnya seperti ini, untuk pengalihan jabatan pengawas ke jabatan fungsional ahli muda, itu mestinya yang pertama itu adalah pejabat pengawas yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan SOTK yang berlaku sekarang, itu yang nanti akan disetarakan ke jabatan fungsional ahli muda. Terus yang kedua, kalau kita melihat dari kualifikasinya itu adalah minimal S1 Minimal S1. karena merupakan jenjang ahli, Pak. Sehingga harus S1 Harus S1. atau ada beberapa jabatan fungsional tertentu itu yang minimal harus S2. Contohnya adalah analis kebijakan. Analis kebijakan itu minimal S2. Minimal S2. Iya. Terus yang ketiga, dalam penyetaraan ini kita tidak melihat pangkat. Jadi begitu yang bersangkutan menduduki di jabatan pengawas langsung disetarakan ke jabatan fungsional ahli muda. Ahli muda. Nah, yang jadi Asalkan pertanyaan, yang bersangkutan iya. memenuhi persyaratan. Betul. Jadi gini Bapak, banyak pertanyaan di kami, bagaimana kalau saya sudah pangkatnya 4A? 4A. Padahal kalau kelihatan melihat dari struktur di jabatan fungsional untuk jabatan pangkat pembina itu adalah menduduki jabatan antaraksi paling tidak jabatan fungsional madya. Fungsional Iya, madya. jadi untuk kesempatan kali ini penyetaraan jabatan itu tidak melihat pangkat yang bersangkutan. Jadi ketika yang bersangkutan menduduki jabatan mas, otomatis disetarakan dalam jabatan fungsional ahli muda, gitu Pak. Kemudian ini Pak Tanto, tadi berkaitan dengan jabatan pengawas sebenarnya memang sudah mendalam dan bisa mencerahkan. Kemudian untuk jabatan pelaksana Pak Tanto, jabatan pelaksana ini kalau kita berbicara di tingkat lapangan itu kan banyak sekali diempu oleh orang-orang ya. Ini kapan sebenarnya untuk jabatan pelaksana dilakukan penyetaraannya? Kalau itu untuk dalam waktu ini belum ada, tapi sebenarnya proses impasing itu sudah dilakukan terakhir bulan April 2021 kemarin. Jadi untuk Bulan jabatan April ya, 2021. 21 itu kesempatan bagi jabatan pelaksana yang mau impasing ke jabatan fungsional. Nah, tapi pada kesempatan ini
Itu yang kita bahas hanya penetaran jabatan antrasi ke jabatan fungsional itu saja Pak. Jadi yang pelaksana mungkin nanti menunggu kebijakan lebih lanjut. Untuk pelaksana Iya. itu harus menunggu kebijakan lebih lanjut. Ya. Terus. Kemudian ini Mbak Tonto, kan ini kan masalah penyetaraan ini kan menjadi hal yang jelas dilaksanakan kalau Iya. sudah berdasarkan pada aturan yang sudah ditetapkan. Nah ini sikap, kita ngomong masalah sikap para PNS berkaitan dengan kalau misalkan yang bersangkutan itu terkena penyetaraan, itu bagaimana? Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi harapannya tetap bekerja seperti biasa. Terus saran dari kami silahkan untuk mengembangkan terus terkait dengan kualifikasi, kompetensi dan potensinya. Jadi kualifikasi nanti hubungkan dengan pendidikannya, minimal ya paling tidak harus sarjana S1. Sarjana ya. Iya, oke. Karena gini Bapak, jadi bagi saat ini yang menduduki jabatan pengawas dan pendidikannya belum S1, untuk bisa disetarakan tadi sebenarnya harus lulus uji kompetensi. Tapi karena mengingat waktunya, batasan akhir harus kami usulkan ke gubernur, itu paling lambat 30 Juni kemarin. Maka untuk kebijakan terkait dengan uji kompetensi ini masih belum dilaksanakan. Masih belum dilaksanakan Iya. uji kompetensinya. Jadi belum dilaksanakan. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini belum S1, Ya. itu begitu nanti sudah muncul penyetaraan jabatan kefungsional dan dilantik, Ya. yang bersangkutan bisa menyesuaikan untuk kekurangan kualifikasi tadi dari minimal S1 tadi. Minimal S1. Iya, itu paling tidak 4 tahun sejak pelantikan. Sejak pelantikan. Iya, jadi yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikannya menjadi S1 minimal 4 tahun, maksimal ya. Maksimal 4 tahun. 4 tahun. Setelah yang bersangkutan dilantik pada jabatan itu. Iya, jabatan itu. Kemudian Pak Tonto, ini dari yang kita omongan mulai awal sampai akhir Pak. Iya. Itu kan di tingkat aturan sudah ada, di tingkat proses ini sudah ada. Iya. Kemudian apakah ada sejenis jangka waktu Pak? Misalkan paling akhir tahun berapa masalah penyetaraan ini harus dilaksanakan oleh misalkan kabupaten atau provinsi atau Jadi begini Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan di Permenpan 17/2021 tadi, sebenarnya usulan untuk penyetaraan jabatan ini paling lambat bulan Juni kemarin. Dan pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah melakukan itu semua. Kita sudah mengusulkan ke gubernur, ini tinggal menunggu persetujuan tertulis dari Mendagri. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, kalau kita perhatikan tadi, karena ini berbarengan se-Indonesia ya, otomatis kita membutuhkan waktu. Nah, di ketentuan tadi untuk penyetaraan ini dilakukan paling lambat adalah tanggal 31 Desember 2021. 31 Desember 2021. Jadi harus sudah selesai untuk proses penyetaraan ini sampai dengan pelantikan. sampai dengan pelantikan. Nah, iya. Jadi kalau menghitung jangka waktu sebenarnya sudah mepet sekali Pak Tonto ini ya. Iya, betul. Ini kan sudah bulan Juli ya. Dan Juli. Iya. Jadi yang perlu saya garisbawahi Bapak Ibu, untuk penyetaraan ini terakhir sudah kita usulkan sesuai dengan ketentuan, yaitu akhir bulan Juni 2021 kemarin. Dan nanti kita tinggal menunggu persetujuan terus dari Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya ditetapkan dalam putusan dan dilantik. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, bagi kawan kota yang mengusulkan setelah 30 Juni, maka proses penyetaraan jabatan ini tidak sesuai dengan ketentuan ini, jadi harus mengacu ke aturan yang ada. Jadi kalau yang sebelumnya harus uji kompetensi, dengan adanya penataran ini tidak perlu uji kompetensi. Nanti Karena tinggal waktunya tidak terlalu ya, itu kebijakan pemerintah dan itu merupakan sesuatu yang boleh jadi sesuatu yang istimewa bisa dibilang. Nanti setelah ini bagi Bapak Ibu yang mau melakukan penyetaraan jabatan ya mengikuti aturan yang ada, tidak lagi istimewa seperti sekarang. Itu. Terima kasih atas keterangan dan pencerahannya Pak Tonto. Ini terakhir. Ya. Sebelum kita melakukan akhir sesi wawancara ini, mungkin ada hal tertentu yang ingin disampaikan Pak Tonto kepada kawan-kawan BPKD peserta atau mungkin PNS. Monggo kalau ada. Terima kasih jadi kepada
Bapak Ibu pejabat pengawas, seperti yang saya sampaikan tadi, memang untuk kesempatan pertama ini terkait dengan penyetaraan jabatan generasi ke jabatan fungsional itu sementara adalah khusus kepada pejabat pengawas. Pejabat pengawas pun tidak semua yang ada di pemerintah Kabupaten Trenggalek, hanya terbatas kepada sekretariat, badan, dinas, ya, dan tidak dilakukan penyetaraan itu di lingkup kecamatan, ya, kelurahan, dan UPT. Ya, di luar itu tidak lakukan penyetaraan. Nah, pesan kami, Bapak Ibu tidak perlu resah, silahkan untuk tetap bekerja seperti biasanya. Terus yang kedua, tingkatkan kualifikasi, kompetensi dan potensi Bapak Ibu panjenengan semua, sehingga nanti ketika proses penyetaraan ini sudah ditetapkan dilaksanakan, Bapak Ibu sudah sesuai lagi, sudah ready, iya, sudah siap. Nah, jadi batasan minimal tadi misalkan 4 tahun, setelahnya harus ada satu. Mungkin sekarang Bapak Ibu yang belum S1 juga sudah harus mempersiapkan menuju ke sana. Paling tidak 4 tahun itu S1-nya sudah tidak, otomatis S1-nya harus linear, Bapak. Harus linear. Iya, paling tidak gitu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih waktu yang diberikan kepada bidang mutasi untuk menyampaikan sedikit terkait dengan penyetaraan jabatan mutasi ke jabatan fungsional ini. Saya cuma menyampaikan terima kasih Pak Tanto atas kehadirannya. Sama-sama Pak Ibu. Selamat bekerja kembali. Terima kasih. Demikian kawan-kawan di YouTube sekalian, wawancara kami dengan Pak Tanto Riyadi selaku Kabid Mutasi DKD Trenggalek. Sekali lagi Pak Tanto, untuk menyenangkan kita teriakan slogan BKD pasti juara. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk subscribe dan like pada channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.